Tamana seharusnya tidak bekerja dalam kondisi ini. Dia tidak akan bisa bekerja lama-lama. Dan jika aku menyangkalnya maka dia akan keberatan. Dan aku tidak bisa melihatnya kesal. Salam Tuan. Salam. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja, Tuan. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. Apakah semuanya berjalan baik? Ya Pak, Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Bagaimana syutingnya? Sebenarnya saya sedang menunggu Anda datang dan melihat. Yaitu adil. Saya sedang sibuk. Apakah ada sesuatu yang penting? Sebenarnya saya mendapat telepon dari Nyonya Tamana. Menginginkan? Ya, dan dia memberitahuku bahwa dia telah berbicara denganmu. Dan Anda akan mengontraknya di film. Ya. Saya berpikir. Tapi Pak, bagaimana kita bisa melakukannya sekarang? Saya tidak mengerti. Lihat, Ali. Pertama kita mengeluarkannya dari film. Sekarang jika kami mengontraknya lagi, itu bisa merugikan produksi film kami. Dan jika kita mengambil langkah seperti itu kita bisa kehilangan sponsor film kami. Saya pikir kita harus mengambil keputusan ini setelahnya. Banyak pertimbangan. Tapi aku tidak mengerti. Pemodal kesal karena kami mengeluarkan Tamana dari film tersebut. Jadi sekarang kami mengontraknya lagi. Mereka seharusnya tidak mempunyai masalah, mereka seharusnya bahagia. Atau, bisnis adalah bisnis. Preferensi pribadi menjadi penting di kemudian hari. Dan sejauh menyangkut Tamana, dia sudah melakukannya. Keluar dari industri. Dan Ali ada prinsip di dalamnya. Industri, Anda juga mengetahui wajah yang tidak terlihat di layar. Hal ini juga dihilangkan dari pikiran masyarakat. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan berbicara dengan Tamana. Terima kasih, Pak. Selamat datang. Maukah kamu minum teh? Tentu. Dua cangkir teh. Sungguh, tidak ada yang menghargai kebaikan. Tunggu. Ini. Telepon Anda. Mengapa? Kenapa kamu memilikinya? Kamu mengawasi ponselku. Tidak. Itu ada di sini dan berdering. Apa-apaan? Kamu menerima teleponku tapi kenapa? Ya. Karena Ali menelpon. Tapi dia memanggilku. Saya tidak suka jika seseorang ikut campur dalam kehidupan pribadi saya. Jadi berhati-hatilah lain kali. Ya, aku menonton film terakhirmu. Saya menyukainya. Saya suka pekerjaanmu. Besar. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga melihat karya lama Anda. Halo. Halo Ali, kamu memanggilku. Ya, tapi kamu memberikan ponselmu kepada Husna. Saya tidak melakukannya. Istrimu hanya tidak punya sopan santun. Dia mengambilnya sendiri. Aku minta maaf, Ali. Tidak, kenapa kamu meminta maaf? Omong-omong, katakan padaku mengapa kamu menelepon. Tidak apa, aku hanya ingin bertanya tentangmu. Terima kasih bahwa kamu sangat peduli padaku. Lagi pula aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Kamu kenal sepupumu, Ani. Bagaimana dengan dia? Dia telah datang ke sini. Rumah kami. Ya, Kenapa dia datang ke sini? saya tidak tahu itu. Husna mungkin telah meneleponnya. Baiklah. Husna meneleponnya tapi tidak memberitahuku. Tepat. Mereka juga berbicara tentang uang. Apa maksudmu uang? Sekarang lihat Ali, saya tidak punya kebiasaan mendengarkan orang secara diam-diam. Kenapa kamu tidak melakukan satu hal? Kamu datang ke sini dan bertanya padanya apa yang dia lakukan di sini. Meskipun dia ingin datang, dia seharusnya memberitahumu. Dia ingin bertemu Husna. Saya tidak keberatan dengan hal itu.
Apa yang kamu katakan, Ali? Ini rumahmu. Anda harus tahu siapa yang datang ke rumah Anda dan pergi. Dan lagi pula, jika Husna ingin bertemu dengannya, dia harus bertemu dengannya, meminta izinmu. Mereka telah berbuat salah padamu, namun Husna tetap saja menemui mereka seolah-olah mereka adalah kerabat terdekatnya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu datang? Ya. Saya datang. Apa ini, Husna? Kenapa Tamana tinggal di sini? Kamu tahu, Ani, Tamana adalah sepupuku. Dia tidak memiliki orang lain selain aku. Tapi ku dengar dia sudah menikah. Ya, dia menikah. Pria itu menipunya. Tapi itu tidak berarti bahwa kamu menahannya di sini, di rumah ini. Ani, tolong jangan mulai menceramahiku. Saya tidak menguliahi Anda. Lihat, lebih dari kakak iparku, kamu adalah temanku. Saya tidak bisa melihat Anda dianiaya. Dan lagi pula, kamu menceritakan padaku kisah menyakitkan tentang dia, tapi aku tidak bisa melihat rasa sakit sebanyak itu di matanya. Sebenarnya aku merasakan sesuatu yang lain. Apa yang ingin Anda katakan? Husna, aku tahu dia adalah saudaramu. Tetapi bagi seorang wanita, suaminya dan rumahnya adalah hal yang paling penting. Aku tidak percaya pada Tamana ini. Dan lagi pula, kenapa kamu tidak mengirimnya ke tempat lain? Ali memiliki begitu banyak sumber daya. Dia pasti bisa mengatur sesuatu. Apakah Ali setuju untuk menahannya di sini? Kamu emosional. Tapi dia sangat cerdas. Tuan, apakah semuanya baik-baik saja? Kamu terlihat khawatir. Tidak ada apa-apa. Oke, aku harap begitu. Aku akan pergi sekarang, izinkan aku pergi. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan datang. Pastinya, Pak. Kenapa Ani datang? Kenapa Husna tidak memberitahuku kalau dia akan menemuinya? Apa alasannya? Bagaimana jika Tamana benar? Aku harus pulang. Anda pikir saya bodoh? Aku tidak bercanda, Husna. Saya sama sekali tidak percaya pada Tamana. Wow. Jadi sekarang kamu mengadu adikku denganku. Ya, aku tidak berbohong. Aku tahu dia tidak bersalah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan kepolosannya. Dan tahukah kamu, jika Ali mengetahui bahwa kamu ada di sini sekarang, maka dia akan mengusirmu dari rumah ini. Itu saja, Mina. Kamu sudah cukup berkata. Dia adalah tamuku. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari sini. Mungkin kamu tidak tahu, Ali masih sangat menghormati Bibi. Kamu mengatakan ini. Tapi aku sangat mengenal Ali. Dia tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Dan mungkin kamu lupa, apa masalah yang timbul antara Tante dan Ali. Karena Bibi menyuruhku pergi dari kehidupan Ali, dia memisahkan kami. Kesedihan ini, itu menjadi masalah antara Ali dan Bibi dan memisahkan mereka. Mina, kamu tahu,
Hanya ada sedikit perbedaan antara kesalahpahaman dan hayalan. Itu lebih baik untukmu. Untuk tidak berhayal tentang hal itu. Kamu tidak boleh berpikir bahwa Ali masih mencintaimu. Mina, aku sudah cukup menoleransimu. Semua tindakanmu. Akan lebih baik bagimu jika kamu meninggalkan rumah ini sekarang juga. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari rumah. Maena, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tetapi, kamu menangis. Apa yang terjadi? Apa yang bisa terjadi? Istrimu sama sekali tidak menyukaiku. Dia menghinaku di depan sepupumu, tapi kenapa? Karena aku tidak berdaya. Kamu bukannya tidak berdaya. Itu sudah cukup, Ali. Saya bosan dengan pelecehan ini setiap hari. Jika Anda tidak ada di sana, maka aku tidak akan tinggal di sini sedetik pun. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berkata pada Husna bahwa dia seharusnya melakukannya. Tanya Ali tentang Ani, tapi dia marah. Karena dia terlalu sibuk mengeluh. Kamu kepada sepupumu. Mengeluh? Kenapa dia mengeluh tentangku? Sungguh. Kamu pikir aku berbohong? Tamana, aku tidak mengatakan ini tapi... Tapi apa? Bahwa kamu masih mempunyai keimanan yang besar terhadap Husna. Lalu datang. Dengarkan sendiri. Datang. Husna, kamu masih punya waktu. Hati-hati. Tidakkah kamu melihat bahwa dia berbicara kasar kepadamu? Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Biarkan Sayap suka. Saya akan berbicara dengannya. Aku akan memintanya untuk segera mengeluarkannya dari rumah. Apakah yang akan kamu bicarakan? Atau, kamu datang pagi-pagi sekali. Kenapa kamu begitu terkejut? Apa yang dilakukan Andi di sini? Saya hanya... Dia datang menemuiku. Berbohong. Atau, dia datang untuk mengembalikan sejumlah uang. Husna mengatakan yang sejujurnya pada Ali. Apa? Kamu memberi uang kepada Ani tanpa bertanya padaku. Kamu mencoba bersikap baik. Itu kebiasaan lamanya. Untuk berpura-pura menjadi baik. Cukup. Lalu apa yang salah? Bagaimana jika Husna membantuku? Aku sedang berbicara Ani. Apa yang akan kamu katakan? Saya melihat. Kamu terus-menerus menghina Husna. Kapan kamu akan menyadarinya? Husna adalah istrimu Ali. Tolong. Hanya demi gadis ini. Jangan merusak rumahmu. Dan soal uang, ya, saya datang ke sini untuk mengembalikan uang. Saya merasa menyesal. Kamu sudah banyak berubah. Kamu tidak bertanya tentang aku atau Mama sekalipun. Ya, Mama melakukan kesalahan. Tapi
Anda juga membuat kesalahan besar. Apa yang ingin kamu katakan, Ani? Apa yang kamu sembunyikan? Kamu bisa menipu Husna, tapi bukan aku. Apakah kamu sudah melupakan masa-masa sulit ketika Husna mendukungmu? Dan sekarang demi gadis ini, kamu menyakiti Husna, atau dia berdiri di rumahmu dan menghinamu. Rumah. Sebuah rumah dibuat dengan cinta dan ketulusan. Tapi kamu tidak tahu arti kata-kata ini. Dan Ali, saya ingin mengatakan satu hal kepada Anda. Apapun waktu yang terjadi, itu untuk memberi pelajaran pada manusia. Husna tertulis dalam takdirmu, bukan taman. Dan hanya orang-orang beruntung yang mendapatkan sahabat seperti Husna. Jangan kehilangan dia. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Uang. Halo, Ya, apakah kamu menemukannya? ya aku menemukannya. Di mana dia? Dia sedang duduk di becak. Sungguh. Ayo pergi ikuti dia. Jangan rindu dia. Dan aku ingin alamat rumahnya. Telepon aku kembali dengan cepat. Oke. Ya. Setidaknya dengarkan aku. Itu sudah cukup, Husna. Apa yang tersisa di sana untuk didengarkan? Itu sangat disayangkan. Kamu banyak mengeluh tentang Ali, bahwa dia melontarkan tuduhan yang memalukan kepada kami. Husna, apakah ini yang kamu pikirkan tentang aku? Atau, saya tidak berpikir tentang Anda seperti ini. Anda salah paham. Berbohong. Jika hal ini tidak terjadi, lalu Ani mengatakan hal itu sendiri. Saya kesal karena dia melontarkan tuduhan yang begitu besar kepada saya. Bahwa aku merusak rumah saudara perempuanku, ya Tuhan. Mina, kamu melebih-lebihkannya. Apakah Tamana bertanggung jawab? Sungguh. Ali, kenapa kamu marah padaku? Husna yang luar biasa. Kamu menaruh tuduhan besar pada kami, dan Ali seharusnya tidak menanyakan apapun padamu. Aku sangat malu dengan adikku. Dia bisa memainkan politik keluarga. Kamu membuat Ali berkelahi dengan sepupunya sendiri. Saya belum melakukan hal seperti itu. Apapun yang dikatakan Ani, dia mengatakannya demi kesejahteraanku. Dan mungkin demi kebaikanku jika kamu pergi dari rumah ini. Apakah kamu mendengar Ali? Apakah kamu mendengar maksudku? Apa yang telah kulakukan? Bahwa kamu berbicara banyak menentangku. Kamu berpura-pura bersimpati padaku dan membawaku ke sini. Dan sekarang kamu ingin mengusirku dari rumah ini. Kekejaman apa lagi yang tersisa untukku? Itu saja, Mina. Aku tidak berpura-pura, kamu berpura-pura. Benar, Husna.
jika kamu sudah muak denganku. Kalau begitu aku akan pergi dari sini. Saya akan pergi. Atau, tolong dengarkan saya. Dia hanya berpura-pura. Cukup. Cukup. Aku tidak mengharapkan itu darimu. Menginginkan. Tolong berhenti menangis. Kamu memintaku untuk tidak menangis. Kamu tidak mengatakan apapun kepada istrimu ketika dia menghinaku. Kamu hanya bisa mengendalikanku. Aku akan bicara dengan Husna. Apa yang akan kamu katakan padanya? Aku tahu bahwa aku tidak berharga di hadapanmu. Kamu hanya merawat anakmu, bukan milikku. Menginginkan. Sebelumnya aku mengkhawatirkanmu, dan aku masih peduli padamu. Sungguh. Itulah sebabnya kamu mengizinkan istrimu bahwa dia bisa mempermalukanku di depan semua orang. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan berbicara dengannya. Apa yang akan kamu katakan padanya? Apakah kamu punya cukup keberanian untuk mengatakannya? Husna yang sebenarnya. Lalu kenapa aku menghina diriku sendiri di rumah ini untukmu? Pernahkah kamu berpikir, Ali, bahwa suatu saat kebenaran akan datang di hadapan Husna? Apa yang akan terjadi? Tamana yang telah kamu tolerir begitu banyak untukku, untuk saya. Beberapa hari lagi. Apa yang akan terjadi dalam beberapa hari, Ali? Akankah kamu memiliki keberanian? Beritahu saya, maukah kamu memberitahu Husna semua kebenarannya? Keheninganmu telah menjawabku. Beritahu aku satu hal, kenapa kamu begitu takut pada Husna? Dia adalah istrimu. Istri menyembunyikan rahasia terbesar mereka, suami di hati mereka. Lalu kenapa bukan dia? Atau dia harus menunjukkan kemurahan hati? Lihat saya. Aku juga membagi cintaku padanya. Lalu kenapa dia tidak bisa membagi cintamu padaku? Lihat Tamana. Saya berbicara tentang waktu yang tepat. Baiklah, Ali. Kamu tunggu waktu yang tepat. Tapi ingat satu hal. Aku tidak sanggup jika anakku lahir ke dunia ini. Dia tidak mendapatkan nama ayahnya. Tamana, aku sudah bilang padamu, jangan khawatir tentang hal itu. Bagaimana aku tidak khawatir, Ali? Kamu tahu berapa malam aku terbangun dan merindukanmu? Tapi itu tidak masalah bagimu. Kamu punya Husna. Kamu tidak peduli padaku. Atau katakan padaku sekali saja untuk pergi dari sini. Percayalah, aku akan pergi dari sini. Saya sudah dewasa sekarang. Saya bisa pergi. Menginginkan. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan berbicara dengan Husna. Janji. Apa yang Mina lakukan? Dia ingin merusak rumahku. Tapi aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk untuknya. Dan Ali, dia juga berubah. Dia mulai percaya pada Mina lebih dari aku. Lagi pula, apa yang telah kulakukan?
Tidak. Aku tidak akan membiarkan hal yang diinginkan Mina terjadi. Dia tidak bisa mengambil Ali dariku. Ali harus mendengarkanku. Saya akan mengajukan kasus terhadap Anda. Caramu menipuku dan merampas hartaku. Kamu tidak akan dibiarkan lama-lama. Aku bukan istrimu. Kamu harus menceraikanku atau yang lain. Atau, Kalau tidak, aku akan mengajukan kasus perceraian. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bahagia dimanapun aku berada. Jangan hubungi nomor ini lagi. Atau Anda akan menghadapi konsekuensi terburuk. Sekarang kamu tidak memiliki hubungan dengan Mina. Berhenti mengganggunya. Sebenarnya Mina memberitahuku bahwa kamu telah menceraikannya. aku akan membuat Tamana mendapat pelajaran. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Saya masih suaminya. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja, Nyonya Tamana. Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, hanya saya merasa sedikit pusing. Duduk di sini. Kemarilah.